Saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Kamis 12 Agustus 2021, Pekan Biasa ke-19. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Yosua bab 3 ayat 7 sampai dengan 10a, dilanjutkan dengan ayat 11, ayat 13 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan harian hidup kita pasti pernah mengalami kekecewaan atau sakit hati dalam hubungan dengan orang lain atau sesama kita, entah itu karena memang disengaja atau tidak. Relasi kita dengan orang lain yang telah lama dibangun seketika akan bisa saja renggang karena adanya pihak yang merasa disakiti atau dikecewakan. Rasa kecewa dan sakit hati yang dirasakan dapat pula membawa seseorang pada amarah, bahkan hingga pada dendam. Saudara-saudari terkasih, meski Israel berulang kali mengingkari janji dan menentang utusan Allah, namun Allah tetap menuntun mereka memasuki tanah terjanji dan tak lelah menyertai mereka lewat utusannya. Penyertaan Allah juga di alam Israel lewat simbol tabut perjanjian yang mereka arak dan tempatkan di tengah perkemahan. Sedangkan dalam bacaan Injil mengisahkan ajaran Yesus tentang hal mengampuni. Ketika Petrus bertanya kepadanya harus berapa kali ia mengampuni sesamanya yang telah berbuat dosa terhadapnya, jawaban Yesus adalah sampai 70 kali 7 kali. Ia juga memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang dilunasi hutangnya oleh tuannya, tetapi kemudian ketika bertemu dengan sahabatnya yang lain yang telah berhutang padanya, ia melakukan hal berbeda, yakni memenjarakan sahabatnya itu. Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan hamba itu kepada para algojo. Saudara-saudari terkasih, Yesus sesungguhnya mau menegaskan kepada kita bahwa perihal mengampuni itu tidak memiliki batas. Tidak ada titik di mana kita kemudian berhenti untuk mengampuni sesama kita. Mengampuni adalah karunia bagi kita. Maka itu, hendaknya kita membagikan karunia itu kepada sesama kita. Perihal mengampuni tidaklah mudah. Dalam hal mengampuni, diperlukan juga kekuatan hati yang besar. Namun, sesungguhnya mengampuni bukan saja karunia, melainkan juga keharusan bagi kita. Bagaimana tidak jika Allah yang adalah Maha Kuasa telah menunjukkan kemurahan hatinya dengan lebih dahulu mengampuni kita. Ia menunjukkan kasihnya bagi kita dengan pengorbanan putranya di atas kayu salib. Bukankah telah begitu besar kesalahan dan dosa yang telah seluruh umat manusia lakukan? Namun ia tetap bermurah hati dan tetap mengasihi kita. Saudara-saudari terkasih, sakramen-sakramen dalam gereja yang kita rayakan adalah simbol dan tanda yang membantu kita mengalami dan merasakan kehadiran serta penyertaan Allah. Kita dapat memikirkan Allah lewat konsep-konsep teologis yang abstrak, tetapi kita mengalami kehadiran dan belas kasih-Nya lewat simbol-simbol yang konkret yang terlihat dan terasakan
termasuk lewat sakramen pengampunan dosa. Saudara-saudari terkasih, kalau kita tidak mampu atau tidak mau mengampuni kesalahan sesama kita, rasa dendam itu akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena rasa dendam inilah yang menjadi sumber segala penyakit, baik jasmani maupun mental dan spiritual. Mengampuni sesama merupakan salah satu langkah untuk menyembuhkan diri. Mengampuni tidak hanya memberikan damai dan sukacita kepada orang lain, tetapi juga melahirkan kehidupan baru, kesehatan jasmani dan rohani kepada diri kita sendiri. Mari kita saling mengampuni dan mendoakan satu sama lain. Dasar dari tindakan itu adalah Allah sendiri, sebab Ia adalah kasih yang suka mengampuni. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.